Jadi kita itu kelompok 3 dari mata kuliah audit pajak ya. Di sini kita mau sedikit menjelaskan beberapa materi. Nanti dari masing-masing dari kita menjelaskan yang insya Allah memakai bahasa sendiri, diusahakan agar ya kita sama-sama mengerti. Kalau memakai bahasa sendiri pasti lebih jelas insya Allah. Nah sebelumnya saya Lutfi dan teman-teman Saya Dewi Uktani. Saya Dwi Agustina. Saya Jessica Ria Sandra. Saya Nur Putri. Saya Ria. Nah jadi nanti kalau misal kalian kepo sama kita nih, kayaknya cantik ya gitu. Nanti ada ada Instagramnya, jangan lupa di follow, oke? Ikuti terus kita selama menjelaskan, jangan di skip karena kita mau berbagi ilmu sedikit. Jangan lupa apa? Subscribe, like, and comment. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang proses pemeriksaan lapangan. Proses pemeriksaan lapangan itu sendiri itu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksaan sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan. Kalau tujuannya itu untuk memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa. Selanjutnya itu ada tahap persiapan pemeriksaan. Yang pertama ada mempelajari berkas wajib pajak, yang kedua menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, yang ketiga mengidentifikasi masalah, selanjutnya melakukan pengenalan lokasi wajib pajak, yang kelima menentukan ruang lingkup pemeriksaan, lalu yang keenam menyusun program pemeriksaan, yang ketujuh menentukan buku-buku dan dokumen yang dipilih, yang kedelapan menyediakan sarana pemeriksaan. Lalu ada mengumpulkan berkas wajib pajak. Kegiatan mengumpulkan berkas wajib pajak dan berkas data itu dimulai dengan meminjam berkas dari seksi terkait. Lalu pemeriksaan dapat mengumpulkan informasi dari sumber-sumber eksternal, itu media massa, internet, atau bursa. Selanjutnya itu ada identifikasi wajib pajak, yang isinya itu ada nama wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, alamat wajib pajak, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, tanggal pengukuhan PKP, KLU, jenis usaha, merek dagang, kontak person sama pemegang saham, hubungan istimewa sama pengurus atau direksi dan komisaris. Selanjutnya itu ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif di sini itu untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan, serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan. Selanjutnya itu mengidentifikasi masalah dan menentukan cakupan pemeriksaan. Di sini pemeriksa harus dapat mengidentifikasi penyebab paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut, serta menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada. Selanjutnya pos-pos atau rekening inilah yang nantinya itu akan dilakukan pendalaman lebih jauh, diidentifikasi masalah dan cakupan pemeriksaan yang telah ditentukan akan digunakan sebagai bahan untuk membuat program pemeriksaan. Selanjutnya itu ada menyusun program pemeriksaan. Di sini ada 2 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama itu program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil perolehan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. Selanjutnya yang kedua itu program pemeriksaan harus merujuk kepada identifikasi permasalahan serta cakupan atau ruang lingkup yang telah ditentukan. Selanjutnya itu menyediakan sarana dan prasarana. Di sini poin yang harus diperhatikan itu agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, maka sebelum melakukan pemeriksaan tersebut perlu dipersiapkan sarana-sarana yang harus diperlukan. Selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan pemeriksaan. Yang pertama itu memeriksa di tempat wajib pajak. Yang kedua melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
Yang ketiga, melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. Yang keempat, memberitahukan hasil pemeriksaan itu kepada wajib pajak. Yang kelima, memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan tersebut. Lalu yang keenam itu melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan atau dokumen-dokumen yang diperlukan. Lalu yang terakhir itu closing conference. Poin selanjutnya itu yang harus diperhatikan itu ada tahap pelaporan, pemeriksaan, dan pembuatan nota perhitungan. Selanjutnya itu laporan hasil pemeriksaan merupakan dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP yang sifatnya itu terikat hukum yang memiliki pengaruh terhadap wajib pajak maupun pemeriksa pajak. Di dalam penerbitan SKP itu harus mengikuti persyaratan legal formalnya maksud saya. Lalu berbagai data dan informasi mengenai perhitungan, teknik, dan metode yang digunakan dalam pengiktisaran dalam suatu laporan pemeriksaan pajak itu dilakukan dengan teliti, akurat, logis, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun LPP supaya dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa, yang antara lain yaitu yang pertama itu ada gambaran kegiatan usaha wajib pajak, yang kedua itu ada gambaran sistem akuntansi, yang ketiga itu ada daftar buku dan dokumen yang dipinjam, yang keempat itu berupa produk data dan usulan pemeriksaan yang berisi apabila di kemudian hari ditemukan data yang telah baru atau data lain yang belum terungkap dalam pemeriksaan. Yang selanjutnya itu ada laporan pemeriksaan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama itu memuat keterangan mengenai identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak, dan penugasan dan alasan pemeriksaan data dan informasi yang terdaftar dalam lampiran. Yang kedua itu ada memuat penjelasan secara lengkap mengenai pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan pemeriksa. Yang ketiga itu ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak atau SPT dengan hasil pemeriksaan perhitungan mengenai pajak yang terutang. Yang keempat itu ada memuat hasil pemeriksa bentuk perbandingan antara pajak yang terutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan data informasi yang diproduksi atau usulan-usulan pemeriksaan. Yang selanjutnya itu ada nota perhitungan. Nota perhitungan itu sendiri yaitu formulir yang dibuat oleh pemeriksa pajak yang disetujui oleh Kepala UP2 terkait yang berisikan tentang perhitungan atas ketetapan pajak yang diusulkan dan tagihan pajak yang diusulkan berdasarkan hasil dari pemeriksaan. Yang selanjutnya itu ada nota perhitungan. Nota perhitungan itu sendiri yaitu formulir yang dibuat oleh pemeriksa pajak yang disetujui oleh Kepala UP2 terkait yang berisikan tentang perhitungan atas ketetapan pajak yang diusulkan dan tagihan pajak yang diusulkan berdasarkan hasil dari pemeriksaan. Selanjutnya itu ada fungsi nota perhitungan. Nota perhitungan pajak yaitu sebagai persyaratan penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. LHP yang disusun berdasarkan KKP selanjutnya menjadi dasar tim pemeriksaan untuk membuat suatu nota perhitungan. Nota perhitungan sendiri itu dibuat paling lambat yaitu 3 hari kerja setelah tanggal LHP. Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan dasar penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau surat ketetapan pajak lebih bayar dan surat tagihan pajak. Pembuatan nota perhitungan.
Nota perhitungan di sini itu dibuat oleh ketua tim, ditelaah oleh supervisor dan disetujui dan ditetapkan oleh kepala UP2 terkait. Bentuk jenis kode ukuran formulir surat tagihan pajak atau STP yaitu surat ketetapan pajak berupa surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil beserta nota perhitungan sebagaimana yaitu dimaksud pada per 27 atau PJ atau 2012 sebagaimana telah diubah dengan per 33 garis miring PJ garis miring 2015. Yang selanjutnya itu ada bentuk, jenis, dan kode nota perhitungan. Di sini bentuk, jenis atau kode nota perhitungan dan ukuran formulir surat tagihan pajak atau STP yaitu surat ketetapan pajak berupa surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan penjualan atas barang mewah, serta biaya materai termasuk lampirannya. Nah, kita akan membahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama itu kita bahas pengujian arus barang. Pengujian arus barang itu dilakukan untuk meyakini kebenaran unit barang yang keluar dari gudang atau digunakan atau dijual ataupun yang masuk ke gudang, baik berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses maupun barang jadi. Terus selanjutnya itu pengujian arus uang. Pengujian arus uang itu meliputi transaksi kas bank dan setara kas lainnya. Terus pengujian ini tuh dilakukan untuk menguji aliran uang suatu transaksi dan atau mendapat jumlah penerimaan uang dalam suatu kurun waktu. Selanjutnya itu pengujian arus utang. Pengujian arus utang ini tergantung pada pos yang akan diyakini kebenarannya. Untuk meyakini pembelian barang secara kredit dilakukan pengujian arus utang usaha. Sedangkan untuk meyakini penerimaan pinjaman dilakukan pengujian arus utang bank atau afiliasi atau pemegang saham. Terus selanjutnya ini pengujian arus piutang. Pengujian arus piutang ini dilakukan untuk mendapatkan jumlah pelunasan piutang usaha dalam suatu kurun waktu dalam rangka mendukung pengujian kebenaran penghasilan bruto yang dilaporkan wajib pajak secara akrual atau akrual basis. Jadi selanjutnya itu pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca. Terus digunakan untuk meyakinkan kebenaran jumlah penjualan dan pembelian dengan yang pertama itu membandingkan angka neraca versus buku besar dan buku tambahan. Terus yang kedua itu membandingkan saldo-saldo tersebut dengan daftar utang atau piutang pada bulan pertama tahun berikutnya. Selanjutnya itu mengecek mutasi yang terjadi dengan catatan buku harian kas atau bank, buku pembelian, buku penjualan pada bulan yang sama. Selanjutnya materi pengujian kepatuhan undang-undang perpajakan ini akan dilanjutkan dan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang pengujian kepatuhan undang-undang perpajakan. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP, Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Pemeriksaan untuk tujuan lain diantaranya yang pertama ada penghapusan nomor pokok wajib pajak, yang kedua
ada pemberian nomor pokok wajib pajak secara pejabatan. Yang ketiga ada pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, wajib pajak mengajukan keberatan. Yang keempat ada pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto. Yang kelima ada penentuan data dan atau alat keterangan. Yang keenam ada penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Yang ketujuh ada penentuan satu atau lebih tempat rutang pajak pertambahan nilai, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, dan selanjutnya ada penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan. Selanjutnya ada pengujian sebelum, selama, dan setelah pemeriksaan pemanfaatan informasi pihak ketiga. Data dari pihak ketiga untuk cross check, misalnya utang dagang pihak ketiga untuk memastikan pembelian yang terjadi dengan pihak ketiga. Jika material buatkan data karena pihak ketiga merupakan penjualan. Mengumpulkan data dari pihak ketiga, misalnya bea cukai, Departemen Kehutanan, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Lutfi. Kemudian subbab selanjutnya itu ada melakukan pengujian fisik, terus inspeksi dan rekonsiliasi. Mari kita bahas rekonsiliasi dulu atau yang bisa disebut ekualisasi. Ini adalah mencocokkan saldo-saldo dua atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila terdapat perbedaan, nah, perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Untuk menjelaskan perbedaan ini, kita bisa melakukan terlebih dahulu menentukan saldo-saldo atau pos-pos yang akan dicocokkan. Nah, gunakan saldo tersebut. Kemudian kita melakukan permintaan data atau keterangan wajib pajak atas perbedaan yang terjadi. Pastikan juga pemfakturan antar waktu telah dilakukan tepat waktu. Kemudian untuk pengujian kebenaran fisiknya, di sini pengujian kebenaran fisik itu sendiri untuk meyakini keberadaan, kuantitas, dan kondisi aktiva yang dilaporkan wajib pajak, misalnya persediaan dan aktiva tetap. Nah, prosedurnya sendiri itu kita dapat menentukan aktiva yang akan dilakukan pengujian kebenaran fisik. Nah, setelah itu kita membuat checklistnya, checklist aktivanya. Kemudian tentukan lokasi aktiva yang akan diuji fisik. Nah, jangan lupa cek keberadaan dan kuantitas aktiva yang ada dalam checklist dan tuangkan hal tersebut ke dalam berita acara perhitungan fisik. Nah, prosedur ini kita bisa dokumentasikan dalam bentuk foto dengan seizin wajib pajak dalam hal yang diperlukan. Kemudian selanjutnya ada inspeksi. Di sini inspeksi itu merupakan kegiatan peninjauan secara langsung. Jadi kita datang ke tempat wajib pajaknya, ke tempat kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajaknya, dan lain sebagainya. Itu kita melakukan beberapa prosedur. Itu diantaranya kita tentukan dulu data atau informasi yang diyakini. Nah, setelah itu kita setelah mendapat data atau informasi, tentukan tempat di mana data atau informasi tersebut berada. Selanjutnya kita tentukan waktu pelaksanaan untuk inspeksinya. Kemudian subbab selanjutnya ada melakukan verifikasi vouching atau sampling. Verifikasi vouching. Verifikasi sendiri itu berarti pemeriksaan terhadap data-data sumber yang berkaitan dengan transaksi atau laporan. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji keabsahan, kewajaran, ketepatan data, bukti transaksi, maupun laporan yang terjadi. Kemudian
Sedangkan vouchingnya itu merupakan bentuk pemeriksaan atau verifikasi bukti-bukti transaksi melalui pengidentifikasian atas jurnal pembukuan akuntansi transaksi yang terkait. Nah, tujuan dari vouching itu sendiri selain memeriksa bukti-bukti transaksi yang terkait, tetapi juga memastikan kebenaran perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut. Kemudian ada sampling. Nah, menurut ketentuan ini, sampling ini adalah suatu teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji sebagian bukti atau transaksi yang dipilih berdasarkan metode statistika tertentu dengan tujuannya bukan untuk mendapatkan koreksi namun memperoleh keyakinan atas pos-pos SPT, dana, atau pos-pos turunannya. Nah, sampling ini dilakukan dengan mengambil sejumlah sampel atau data yang dianggap representatif berdasarkan kriteria tertentu. Sampel ini ditetapkan secara presentase dari total atau perkiraan jumlah data sebenarnya yang memang relatif besar. Oke guys, kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi, sekian presentasi dan pembahasan tentang proses pemeriksaan lapangan dan teknik dan metode pemeriksaan. Semoga Apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat buat kalian. Amin. Oke. Semoga bisa menambah ilmunya ya guys. Nah. Salam Bye-bye. kenal. Dadah.